Jadi secara khusus, darah, jantung, telapak tangan, dan telapak kaki dianggap sebagai kaya tondi. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di sini si Wahyu Fan. Sebelum video ini lanjut, angka baiknya untuk kalian subscribe dan nyalakan loncengnya. Di pembahasan kali kita akan membahas suku-suku terkenal kanibal di Indonesia. Kanibal ya. Mantap. Mungkin di zaman modern ini hampir nggak ada lagi kelompok atau individual yang mengkonsumsi daging manusia ya teman-teman. Apalagi sampai ketahuan. Hukumnya sangat berat cuy. Ya lain halnya kalau di Indonesia. Di Indonesia ada yang namanya semboyan hukum itu runcing ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya, this is Indonesia. Welcome to Indonesia. Jadi di sini kita akan membahas 3 suku yang terkenal kanibal di Indonesia. Yang pertama ada suku Koroy dari Papua. Koroy adalah suku yang ditemukan keberadaannya sekitar 35 tahun yang lalu di pedalaman Papua teman-teman. Berpopulasi sekitar 3.000 orang, suku terasing ini hidup di rumah pohon yang mereka sebut rumah tinggi. Beberapa rumah bahkan bisa mencapai ketinggian 50 meter teman-teman. Suku Koroy adalah salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bisa kalian bayangkan ya, mereka menggunakan apa selain koteka? Wow, si Otong kelihatan teman-teman. Oke, kita lanjut. Dalam satu situs yang bernama situs Simpsonianmag.com menjelaskan bahwa meski masyarakat suku Koroy memiliki kebiasaan memakan daging manusia, hal itu ternyata tidak dilakukan setiap saat teman-teman. Mereka juga memakan daging hewan yang biasa diburu seperti burung kasuari, ular, kadal, rusa, bahkan babi hutan. Mereka juga memenuhi nutrisinya dengan makan larva kumbang. Wow, larva kumbang men. Oke, ini makanan ekstrim. Jadi aku ingat di sini waktu aku di Thailand ya teman-teman ya. Mereka di sana menyajikan makan-makan ekstrim seperti buaya, kalajengking, bahkan kecoak teman-teman. Oke. Nanti kita akan bahas tentang Thailand. Sekarang kita bahas tentang suku ini dulu ya. Yang kedua ada yang namanya suku Dayak teman-teman. Nama Dayak ini diberikan kepada penghuni pedalaman Pulau Borneo yang mendiami Pulau Kalimantan seperti Brunei, Malaysia yang terdiri dari Sabah dan Sarawak, serta Indonesia yang terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Jadi di suku ini ada 5-7 suku ya dari jenis-jenis yang berbeda. Yaitu yang pertama suku Melayu, suku Dayak, Banjar, Kutai, Paser, Berau, dan Tidung. Menurut sensus Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010, suku bangsa yang terdapat di Kalimantan Indonesia ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu suku Banjar yang pertama, suku Dayak Indonesia, dan suku asal Kalimantan lainnya, non-Dayak dan non-Banjar. Dahulu, budaya masyarakat Dayak adalah budaya maritim atau bahari, teman-teman. Dayak adalah istilah kolektif untuk masyarakat asli Kalimantan. Jadi suku ini telah mengalami peningkatan dalam konflik di antara etnis, teman-teman. Di awal tahun 1997 dan kemudian pada tahun 1999, bentrokan-bentrokan brutal terjadi antara orang Dayak dan orang Madura di Kepulauan Kalimantan ini, teman-teman. Jadi puncak dari konflik ini terjadi di Sampit pada tahun 2001. Konflik-konflik ini pun kemudian menjadi topik perbicaraan koran-koran di Indonesia. Sepanjang konflik tahun 1997, sejumlah besar penduduk yang seperti Bali Dayak maupun Madura tewas, teman-teman. Jadi sebenarnya di sini yang kanibal adalah suku Dayak Punan. Dikenal sebagai kanibal dan sakti mandraguna, suku Dayak Punan menguasai hutan rimba Kalimantan, tepatnya di pedalaman Puruk Cahu. Kemudian, menurut keterangan warga setempat, suku ini ditakuti banyak orang karena dikenal beringas. Yang ketiga ada suku Batak. Jadi jebolan-jebolan suku Batak ini pinter-pinter ya teman-teman ya. Terbukti beberapa temen aku yang orang Batak emang otaknya canggih-canggih. Oke, kita lanjut membahas suku Bataknya. Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Berdasarkan sensus dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Nama ini merupakan sebuah nama kolektif
untuk mengidentifikasikan beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari pantai barat dan pantai timur di Provinsi Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandaling, Pakpak, Simalungun, dan Toba. Konflik terbesar dari suku ini adalah pertentangan antara masyarakat bagian utara Tapanuli dengan selatan Tapanuli, teman-teman. Jadi, suku ini terkena kanibal, ya. Tapi di beberapa segmen, teman-teman, atau beberapa poin. Nah, ritual kanibalisme telah didokumentasikan dengan baik di kalangan orang Batak yang bertujuan untuk memperkuat tondi pemakaman itu. Jadi secara khusus, darah, jantung, telapak tangan, dan telapak kaki dianggap sebagai kaya tondi. Jadi mereka menyebutnya ini sebenarnya bukan kanibalisme ya, tapi mereka melakukan ritual untuk menghormati adatnya, teman-teman. Oke, jadi sekian informasi yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Thank you very much for watching this video and see you on next video. Thank you.